Ya, pemerintah melakukan pelonggaran kebijakan pemakaian masker di area terbuka. Hal tersebut sudah diterapkan di tempat wisata seperti Kota Tua. Wisata Kota Tua menjadi salah satu pusat keramaian di Jakarta saat hari libur tiba. Setelah pemerintah melonggarkan penggunaan masker di area terbuka, nampak banyak warga yang mulai membuka maskernya saat berwisata di wisata Kota Tua. Meski demikian, pihak dari Kota Tua tetap mengingatkan para pengunjung untuk tetap taat protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Ya, bagaimana dengan situasi sore ini di wisata Kota Tua? Sudah ada rekan Ayu Jelita. Ayu, bagaimana pelonggaran masker di sana hari ini? Silakan Ayu. Baik, terima kasih Juno dan juga pemirsa. Setelah Presiden Joko Widodo memberikan kelonggaran terkait penggunaan masker di luar ruangan ini sudah tidak lagi diwajibkan, aktivitas wisatawan di lokasi tempat saya berada yaitu di kawasan Kota Tua Jakarta ini terpantau banyak wisatawan yang sudah tidak mengenakan atau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan begitu. Dan menurut pantauan kami sejak siang hari tadi, ini jumlah wisatawan di kawasan Kota Tua Jakarta ini sudah terlihat ramai pengunjung. Mengingat kawasan Kota Tua ini sudah mulai buka sejak pagi hari tadi yaitu pukul 6 hingga nanti pada pukul 7 malam. Dan menurut pantauan kami sejak siang hari tadi, ini pihak kawasan Kota Tua atau pengelola kawasan Kota Tua ini juga tetap memberlakukan protokol kesehatan yaitu dengan mewajibkan bagi para wisatawan atau pengunjung kawasan Kota Tua ini diwajibkan untuk login di aplikasi Peduli Lindungi dan untuk kuota pengunjung atau wisatawan di kawasan Kota Tua ini tetap dibatasi yaitu sebanyak 1.000 orang pengunjung per harinya. Dan lokasi wisata Kota Tua Jakarta ini juga sudah beroperasi normal setelah, maksud kami sebelum Hari Raya Idul Fitri kemarin, yaitu kembali dibuka pada pukul 6 pagi hari hingga pukul 7 malam hari nanti. Dan sebelum ditutup, ini pihak pengelola juga nanti memberikan himbauan kepada masyarakat untuk meninggalkan Kota Tua ini sekitar pukul 6:45 waktu Indonesia bagian Barat. Dan menurut pantauan kami juga memang masyarakat yang menjadi wisatawan di kawasan Kota Tua ini banyak memilih untuk berkunjung atau menghabiskan akhir pekan mereka di kawasan Kota Tua ini dikarenakan memang harga untuk wisatawan di Kota Tua ini memang terjangkau atau ekonomis begitu. Dan di sini juga banyak sekali objek-objek wisata, Juno. Selain Museum Fathahillah di belakang saya ini juga masyarakat atau wisatawan pada sore hari ini seperti yang Anda lihat di belakang saya bahwa masyarakat di sini lebih cenderung menyewa sepeda ontel atau menaiki delman atau sekedar santai duduk bersama keluarga di kawasan wisata Kota Tua. Juno. Terima kasih Ayu Jelita melaporkan langsung dari wisata Kota Tua Jakarta. Selamat bertugas kembali. Taman Katlia, Jakarta Barat juga menjadi salah satu tempat yang dipilih oleh warga untuk menghabiskan waktu di akhir pekan. Air mancur menjadi spot favorit bagi anak-anak di taman ini. Ya, berbagai aktivitas pun dapat dilakukan warga di taman ini seperti berolahraga dan juga duduk sambil menghirup udara segar. Di taman ini ada air mancur yang menjadi spot favorit bagi warga yang membawa anak karena bisa bermain air. Terkait kebijakan pelonggaran masker sudah mulai dilakukan warga di taman ini karena taman merupakan area terbuka yang dibolehkan untuk melepas masker. Ya, bagi Anda warga Ibu Kota memanfaatkan libur akhir pekan tak perlu berwisata yang mahal. Anda bisa mengunjungi taman kota yang ramah anak. Salah satunya adalah Taman O Cibubur. Tiap akhir pekan, taman ini ramai digandrungi warga yang berolahraga ataupun untuk sekedar rekreasi bersama keluarga. Salah satu ruang terbuka hijau milik Pemprov DKI Jakarta, yaitu Taman O Cibubur, Jakarta Timur. Taman ini selalu ramai didatangi pengunjung di akhir pekan. Sejak pagi, warga sudah berdatangan
membawa keluarga dan anak-anak mereka untuk berlibur di Taman O. Mereka memanfaatkan Taman O ini untuk sekedar menghirup udara segar, berekreasi maupun berlari-larian di taman. Beberapa pengunjung lainnya memanfaatkan fasilitas taman untuk berolahraga seperti jogging dan bermain bulu tangkis. Warga sekitar mengaku senang dengan kehadiran Taman O ini karena dapat menjadi ruang mereka untuk bersantai bersama keluarga di akhir pekan maupun di hari libur lainnya. Kalau paling Sabtu Minggu aja sih, mau main aja di sini daripada di rumah aja. Anak-anak duduk-duduk aja, paling anak malah lari-larian aja sih. Biasanya pas libur Sabtu Minggu, iya jalan-jalan aja nih, muter-muter, nyenengin anak. Taman O Cibubur dibuka untuk umum dari pukul 7 pagi hingga 6 sore. Taman O dilengkapi dengan berbagai fasilitas ramah anak seperti arena bermain dan juga ruang baca buku gratis. Dibukanya kembali Taman Kota sebagai ruang terbuka hijau seiring dengan kebijakan pelonggaran PPKM. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lainnya. Pemirsa, vaksinasi lengkap menjadi salah satu syarat calon jemaah haji bisa diberangkatkan ke Tanah Suci. Oleh sebab itu, pemerintah akan mempercepat vaksinasi untuk calon jemaah haji yang saat ini baru mencapai 76%. Ibadah haji kembali dibuka setelah ditutup sementara akibat pandemi COVID-19. Namun pemerintah Arab Saudi masih memberikan sejumlah syarat. Di antaranya berusia di bawah 65 tahun, sudah mendapat vaksin COVID-19 lengkap dan wajib swab PCR sebelum berangkat. Menteri Agama Yakut Holil Khomas mengatakan calon jemaah haji yang belum divaksin lengkap dipastikan akan batal berangkat. Bagaimana bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, persyaratan vaksin lengkap, umur tidak boleh dari 65 tahun atau 65 ke bawah, dan seterusnya. Data Kementerian Kesehatan menyebutkan baru 76% calon jemaah haji yang sudah divaksin lengkap atau 2 dosis vaksin. Kemenkes mendorong para calon jemaah haji segera melengkapi vaksinasi agar tidak dibatalkan keberangkatannya. Kloter pertama calon jemaah haji Indonesia rencananya akan diberangkatkan pada tanggal 4 Juni mendatang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di MNC News.